Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam materi sejarah peminatan kelas 11. Ya, kita sekarang masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa yang berpengaruh bagi kehidupan di dunia. Ya. 2 minggu kemarin kita membahas bagaimana tentang paham merkantilisme. Minggu kemarin kita membahas tentang Renaissance dan sekarang kita akan membahas tentang reformasi gereja. Ini adalah peristiwa ketiga yang berpengaruh bagi kehidupan di dunia. Ya. Apa itu reformasi gereja? Gereja itu kan adalah tempat ibadahnya agama Nasrani atau agama Kristen. Ya. Reformasi itu adalah perubahan. Ya, jadi secara harfiah reformasi gereja adalah perubahan dari struktur gereja. Ya. Nah, reformasi gereja dapat dimaknai sebagai pembaharuan dalam kehidupan gereja. Reformasi gereja terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Ya, latar belakang kenapa terjadinya reformasi gereja ini adalah perkembangan pemikiran pada masa Renaissance, menyebabkan beberapa orang mulai mempertanyakan kemurnian ajaran yang disampaikan oleh pihak gereja. Ya, dimana ini ajaran dari gereja awalnya sangat mengekang terhadap masyarakat karena segala sesuatu itu harus meminta izin dulu terhadap pendeta. Bahkan seorang raja pun ketika mau diangkat menjadi raja harus meminta izin dulu terhadap gereja. Ya, sehingga ini rakyat mempertanyakan apakah benar ini ajaran yang benar gitu, ataukah ada penyimpangan di struktur gereja, sehingga ini dipertanyakan. Selanjutnya, reformasi gereja disebabkan beberapa faktor, diantaranya satu, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik, misalnya penjualan surat aflat, ya, surat pengampun dosa, sehingga ini kata pendeta, ya, umat Kristen bakal masuk surga semuanya, tapi dengan membeli surat ini, ya, surat pengampun dosa. Ya. Yang kedua, perkembangannya paham humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab sendiri. Ya. Sehingga tidak hanya pendeta saja yang membaca Alkitab, tapi juga masyarakat. Ya. Yang ketiga, Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga kepala negara. Dan ini yang membuat masyarakat kecewa. Saya memimpin karena menurut masyarakat Paus yaitu hanya sebagai tokoh agama, bukan sebagai pemimpin negara. Dan tokoh reformasi gereja adalah Martin Luther. Ya, ini orangnya. Ya, Martin Luther, ini tokohnya. Ya, tokoh reformasi gereja ini Martin Luther. Dia sebagai langkah awal gerakan reformasi, Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg. Ya, jadi sehingga dia mempropaganda masyarakat yang selalu beribadah di gereja. 95 dalil dipasang di semua pintu gereja di Jerman, yang isinya mengkritik tentang peranan gereja. Dengan tindakan itu, Martin Luther berharap akan mendapat tanggapan positif. Akan tetapi Martin Luther malah dituduh sebagai penentang ajaran gereja. Ya, dan ini 9 dalil Martin Luther, ya. Ya, ini bisa dibaca di internet, ya. Itu penyimpangannya. Terus perkembangan reformasi gereja ini, kemudian setelah menempel 95 dalil menurut
Martin Luther. Tindakan Martin Luther ini dalam mempelopori gerakan reformasi gereja mendapat dukungan ternyata dari masyarakat Jerman dan juga dari masyarakat Swiss. Martin Luther juga mendapat dukungan dan perlindungan dari Raja Friedrich dari Saxon, dari kerajaan Prusia, sehingga dia mendapat keamanan untuk menyebarkan ajaran yang baru, itu ajaran Protestan. Akhirnya Martin Luther dibawa ke kota Wartburg, Jerman. Di kota ini Martin Luther berhasil menerjemahkan kitab Injil atau Alkitab dalam bahasa Jerman. Atau Martin Luther mendirikan gereja sendiri disebut dengan Lutheran. Gereja-gereja tersebut antara lain ada Quaker, Anabaptis, Mennonit, Hussite dan Hussite. Itu gereja-gereja pertama agama Protestan. Setelah tahun 1929, berbagai aliran gereja tersebut dinamakan Protestan. Gerakan Protestan merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi gereja. Golongan Protestan menghendaki ajaran agama dilaksanakan sesuai Alkitab. Peristiwa protes itu, golongan Protestan menandai lahirnya agama Kristen Protestan. Ini orang yang meneruskan dari Martin Luther, yaitu Johannes Calvin, mendapat banyak pengikut di Prancis, Jerman, dan Belanda. Ia membentuk lembaga reformasi di Swiss. Johannes Calvin juga berhasil mempengaruhi John Knox untuk turut melakukan reformasi gereja di Skotlandia. Pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia dan juga Indonesia. Reformasi gereja telah menyebabkan dan perkembangan pemikiran baru. Setiap individu menuntut kebebasan dalam mengekspresikan diri. Pengaruh reformasi gereja bagi dunia, itu reformasi gereja mendapat tentangan dari Katolik. Pihak yang menentang disebut gerakan kontra-reformasi. Gerakan kontra-reformasi diawali oleh Paus Pius V yang mendorong pengajaran dan penyebaran agama melalui sebuah ordo biarawan Italia. Ordo ini disebut Capuchin. Selanjutnya Paus Pius V menyetujui pembentukan serikat Jesuit yang diusulkan oleh Ignatius dari Loyola. Serikat ini menyebabkan agama Katolik, sehingga ini menyebabkan perselisihan antara Katolik dan juga Protestan akibat reformasi gereja. Dan pengaruh reformasi gereja bagi Indonesia adalah misi adalah penyebaran agama Katolik. Penyebaran Kristen Katolik pertama ini dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Kepulauan Maluku diikuti dengan penyebaran agamanya. Kegiatan ini dipimpin oleh Ordo Jesuit, Franciscus Japerius, yang menyebarkan Katolik dengan khotbah dan memberikan kisah kepada masyarakat Indonesia. Dan penyebaran peran minoritas melakukan pembangunan gereja, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Ini di Indonesia oleh Spanyol dan Portugis disebarkan agama Katolik, dan oleh Belanda nanti disebarkan agama Protestan. Dan ini salah satu penyebar agama Protestan di dunia, Ludwig Inger Nommensen, berasal dari Jerman. Dan terjadi sinkretisme. Sinkretisme berasal dari kata sinkretis yang berarti penyesuaian dua aliran berbeda. Dalam konsep penyebaran agama, sinkretisme berarti mencampurkan dua aliran agama. Sinkretisme dalam Katolik dan Protestan dengan cara memadukan antara kedua agama tersebut menjadi kepercayaan lokal di Jerman.
Sinkretisme agama Kristen terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sinkretisme dikembangkan oleh para misionaris seperti Culan Ibrahim, Tunggul Ulang, Raden Abbas Sandrak Supranata. Mereka mengajarkan pengikutnya untuk tidak mengikuti keberat-beratan untuk menjadi negara Kristen orang Jawa. Mereka berusaha memasukkan pemikiran Kristen dalam alam pikiran masyarakat lokal. Dan sekian, terima kasih tentang reformasi gereja. Itu adalah salah satu penyebab, peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Terakhir, minggu depan kita akan membahas tentang revolusi industri yang terjadi di Inggris. Ya. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ke Bapak melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.